Jadi harus punya rasa sadar, wah ini ahamatnya geus nahan lapar aing, geus teu dahar, geus teu bisa ngopi. Berakunya peutingna kurang kudu disia-siakeun, akhirnya pahala orang jadi hilang gara-gara orang maksiat gitu. Iya benar. Jadi harus punya sayangnya itu adalah ketika kita beribadah jangan sampai ibadah kita itu tercoreng dengan sesuatu Hal yang 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 negatif. negatif, yang sia-sia gitu. Kalau misalkan memang keadaan yang memaksa seperti itu, misalkan contoh kawan nih, emang kawan puasa nih siangnya, cuma malamnya yang tanda kutip keadaan tuh dia bekerja di tempat seperti itu, gitu kan, tempat dugem, otomatis kan mau nggak mau, ya kan, ya pasti melayani tamu, ya pasti minum-minum juga nih Tat, ya kan. Nah, kayak isuknya teh puasa ya Tat. Yang saya pertanyakan tuh apakah itu di saat di bulan puasanya di siang harinya itu diterima, pas sesudah puasanya itu tidak apa-apa Soalnya atau gini, gimana? ya baik lagi ya tadi kalau masalah pahala diterima atau tidak diterimanya ibadah seseorang itu hak prerogatifnya Allah ya. Oh, Tapi saya pun nggak bisa menjudge. Oh mungkin puasanya ente terkatarima ya. hmm, Oh puasanya. Tapi yang jadi masalahnya itu adalah saya tidak saya tidak membenarkan orang kerja di tempat hal tersebut akhirnya ikut dari keburukan tersebut. ya, Misalkan kan kita bisa sebenarnya tinggal kita memanage mengakali karena keadaan situasi dan suasana itu kan kita yang bikin. ya, Kita tahu alkohol ini diharamkan di dalam Islam. Ya jelas mutlak haram. Nah sekarang kita kerja di situ ya ketika ada orang nawarin minum ya dengan bahasa kita dengan art communication-nya kita gimana kepada customer untuk bisa menolak itu gitu. Ataupun cukup misalnya ya maaf saya muslim, maaf saya Islam, maaf saya sedang di bulan Ramadan. Sebenarnya banyak alasan-alasan yang untuk dia menghindari untuk tidak mengerjakan keburukan itu gitu. Tinggal balik lagi ke diri dianya aja gitu. Kalau sekarang kita bikin pembenaran tuh ini karena keadaan kayak gini karena keadaan itu akan merubah sesuatu yang jelas haram menjadi halal gitu. ya, Dan hukum itu nggak bisa dirubah dengan semudah itu karena keadaan menjadi begini. Kan itu keadaan yang memang dia pilih, bukan keadaan yang dibuat karena memang terjadi dalam hal seperti itu. Misalkan gini deh, orang usul pikir, misalkan kita senang naik gunung, setelah 3 hari kita ini nggak ada dapat makanan yang halal nih, nggak ngaleor babi misalkan, nggak sesuai sembelih ya si babi, dimasak, dibakar, dimakan sama kita. Yang sebagai orang muslim, saat kondisi itu, keadaan itu bukan keadaan yang kita bikin. Tapi keadaan yang memang terjadi seperti itu gitu. ya, urgent. Karena urgent gitu. Nah, Itu boleh gitu. Tetapi kalau ini kan keadaan yang di tempat kerja, kan keadaan yang kita bikin karena kita kerja di situ gitu. ya, Dan sebenarnya kita bisa menghindarinya gitu. Karena selain alkohol di situ kan ada minuman mungkin yang lain, ya, ada pineapple juice mungkin, ada orange juice kayak mango juice atau dan lain-lain. Ya udah minum itu aja. Jadi ketika toleransi kita dalam beragama pun seperti itu. Ya udah lu minum apa yang lu minum dan gue minum apa yang gue minum gitu. Lu minum alkohol, gue minum jus, bukan berarti kita memutus pertemanan kita gitu. ya, oh, Ya udah lu nikmati yang lu minum dan gue menikmati yang gue minum tanpa gue harus mencicipi apa yang lu minum dan lu pun nggak perlu mencicipi apa yang gue minum. ya, Kan toleransi seperti ah, itu. Ya seperti dalam beragama pun seperti itu. Ya silahkan lu beragama dengan agama keyakinan lu dan gue pun beragama dengan sesuai keyakinan gue. Dan jangan paksa gue untuk ikut meyakini keyakinan lu dan gue pun nggak memaksa buat lu tidak untuk ikut keyakinan gue. Kan toleransi, ya, saling menghargai. Tinggal ya itu baik lagi tinggal art of communication-nya gimana nih untuk menolaknya secara halus ataupun secara profesional gitu. ya. Mungkin lebih ke prinsip dia sendiri Lebih kali. ke prinsip. Kalau sekarang di generalisir semua keadaan kayak gitu berarti ya udah maaf yang PSK ya karena keadaan. Iya, Oh saya harus membutuhkan orang tua akhirnya saya kerja jadi PSK. Oh saya membutuhkan kebutuhan keluarga saya harus jadi begini akhirnya saya jadi maling. Ini bukan dalil yang menguatkan statement dia akhirnya bisa berbuat dalam satu keburukan gitu. iya.
Yang halal halal, yang haram ya haram gitu. Berarti untuk tempatnya pun atau misalkan kerja dia itu, misalkan dia kan emang mencari nafkahnya di tempat kayak gitu, atau kemungkinan jika dia mempunyai prinsip tidak tidak jadi masalah Nggak jadi kan, masalah. tempat Tinggal kerja balik pun prinsip. dimanapun gitu. Ya, jadi gini, ibaratnya kita sepakat ikan laut itu nggak asin. Nggak ada ikan laut di dalam laut bertahun-tahun di dalam laut dia asin, nggak. Ya. Selama dia masih hidup, ikan itu nggak asin. Tetapi ketika dia mati, ikan itu akan tergantung siapa yang ngolah. Bisa jadi asam, bisa jadi asin, bisa jadi manis ketika ikan itu mati. Tapi selama dia hidup, walaupun bertahun-tahun di air laut yang garam, yang asin, dia nggak asin. Tetapi ketika dia mati, tergantung siapa yang mengolahnya. Dia jadi bisa pedas manis, bisa jadi asam garam, bisa jadi dibakar, bisa jadi di sop, bisa segala macam. Tergantung sampai mengolahnya ketika dia mati. Manusia, ketika dia hidup, mau di pinggirnya ini tempat diskotik, mau di pinggirnya tempat prostitusi, mau di sampingnya pub, klub, kasino, dan lain-lain, selama dia hidup, punya akal, dia tidak akan tergoda dengan hal-hal ini. Kan dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau orang itu mati, dalam arti mati akalnya, ataupun mati hatinya, dia udah nggak bisa ngebedain mana yang halal, mana yang haram, apalagi di luar dari syariat Islam. Tinggal bayangin prinsipnya, kalau lu ngerasa hidup, lu yang bisa mengatur itu gitu. Karena di ikan pun bertahun-tahun di dalam laut yang asin, dia nggak berubah jadi asin. Iya. Apalagi kita sebagai manusia, lu mau di lingkungan kerja lu maksiat, mau lingkungan kerja lu di sini apa dan segala macam gak puasa atau lain. Tapi kalau lu punya prinsip dalam kehidupan lu nggak akan tergoda dengan hal-hal yang memang itu adalah sebuah keburukan. Gitu. Iya. Berarti fokus aja lu cari duit lah. Iya, lu oke, fokus di sana. Terlebih kita nggak berbicara tentang hukum halal haramnya dia kerja di tempat itu gitu, dengan mencari nafkah. Tapi dia perlahan seharusnya bisa menghindari mana yang buruk bagi kehidupannya dia dengan akalnya itu gitu. Karena selama lu masih hidup, lu punya akal itu gitu. Ya, pemikirannya. Iya. Pemikiran seperti itu dan punya prinsip seperti itu, berarti lokasi manapun atau tempat manapun ya itu cara dia untuk mencari nafkah ya. Kembali lagi ke prinsip yang dia pegang. Mau lu di tempat sekotor apapun, kalau misalkan lu punya prinsip, lu bakal bersih. Iya. Gini aja deh, gue bukan cuman gue ambil pelajaran dari gue sendiri lah. Gue sampai sekarang masih aktif di dunia tato. Ya. Gue masih aktif di dunia motor. Gue masih aktif berteman dengan orang-orang yang teman-teman gue dulu gitu. Dan gue masih nongkrong sama mereka. Dan gue nggak milih-milih karena gue udah, sorry ya gue nggak main sama lu karena gue udah hijrah, enggak. Tetapi ketika gue di situ, gue berusaha menjadi lilin, bukan orang yang sekedar teriak, woi yuk gelap ya poek, tanpa kita bawa cahaya gitu. Iya. Jadi gue tetap dan itu tidak merubah gue akhirnya ikut dengan mereka gitu. Bahkan gue harus gimana caranya biar mereka bisa gue ajak gitu, kita sama-sama gitu. Gue sayang sama lu nih. Gue pengen kita, bukan berarti gue bakal dijamin masuk ke dalam surga, tapi kalaupun kita masuk ke dalam surga, gue pengen sama-sama mau lu masuk ke dalam surga gitu. Iya. Jadi gue nggak mau kita berteman, tapi nanti di akhirat kita terpisah gitu. Iya. Gue pengen kita sama-sama. Gue nggak menjudge lu salah, gue nggak menjudge ataupun memvalidasi diri gue benar nggak. Kita cuman pengen sama-sama meniti dalam satu kebaikan untuk meninggalkan yang keburukan itu. Lo ikut nggak ikut ya itu balik dari haknya lo gitu. Gue nggak bisa memaksa apa yang menjadi keinginan gue gitu. Nah itu maka baik lagi, lo mau ada lingkungan dimanapun tergantung prinsip lo dalam hidup seperti apa. Kalau lo hanya prinsipnya, orang mata ayo ngajak ngaji, ayo ngajak mabok, ayo mabok. Kan ini berarti nggak punya prinsip. Iya. Benar. Ya. Itu nggak punya jati diri dalam kehidupannya dia gitu. Nah kalau lu punya prinsip, apalagi sebagai pemuda, dan salah satu tips lu buat sukses, lu harus punya prinsip yang biar prinsip itu membuat lu konsistensi dalam satu pekerjaan. Ya kalau sekarang lu jadi, nggak mungkin orang yang sukses tapi pelan
pasti dia akan memegang prinsip itu gitu. Dia pasti punya prinsip yang dipegang agar pekerjaannya gimana konsistensi sehingga dia menjadi orang yang sukses, apalagi dalam beragama ataupun dalam kehidupan sosial. Lu tetap punya prinsip. Ya kalau lu mau mabuk ya lu aja yang mabuk. Iya, kalau gua nggak ikut mabuk, tapi bukan berarti gua nggak berteman sama lu. Gitu. Iya. Oh, jadi walaupun kita beda prinsip tapi tetaplah kita saling respect lah ya. Tetap respect kan, saling berteman. Respect, benar. Nah, tadi gue pengen nanya nih Ted. Mungkin yang lain nih mungkin belum pada tahu nih Pak Ustadz nih asal dari mana, kisah Ustadz gimana. Gue pengen nanya sampai Ustadz berada di posisi seperti ini, ada gak penyesalan terbesar Pak Ustadz yang pernah Ustadz rasain sama dari Ustadz awal seperti ini sampai saat ini?